Waktu saya masuk kamar, kamar terkunci dan nggak bisa dibuka. Sehingga saya tidak bisa persiapan khotbah yang lebih baik dalam normalnya orang mempersiapkan khotbah. Istri atau Ibu Gembala dan Daniel, Joshua, mereka sibuk untuk membebaskan saya dari tawanan ini. Kalau saya bisa khotbah di sini, karena 3 orang ini berdoa membebaskan saya dari tawanan itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, begitu ngerinya kalau sempat setan mengunci kita di kamarnya. Harus ada pendoa-pendoa syafaat yang bisa membebaskan kita. Ada harga yang kau harus bayar. Selain semua yang dikatakan Ibu Gembala, harga yang berikutnya adalah setia, sabar, setia, sabar, setia, sabar, setia, sabar, untuk melihat janjinya digenapi. Karena satu yang dia nggak bisa buat, dusta. Berarti semua janjinya harus digenapi. Hanya satu yang kita harus lakukan, setia, sabar, setia, sabar, mengucap syukur, setia, sabar, mengucap syukur, setia, sabar, mengucap syukur. Engkau akan lihat janji Tuhan digenapi. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya mereka makin cinta Yesus, makin mengasihi Tuhan Yesus, makin intim dengan Tuhan Yesus, lewat persekutuan doa, lewat penyembahan secara korporat, lewat penyembahan mereka pribadi-pribadi di rumah, lewat doa mereka pribadi-pribadi di rumah. Mereka sedang mengikatkan diri dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga mereka menyatu rohnya dengan Tuhan. Sehingga roh Tuhan itulah yang kelihatan di dalam hidup mereka. Setan tidak bisa lagi mengutik-ngutik
apa yang ada pada roh Tuhan. Setan tidak bisa lagi mengganggu gugat yang ada dalam roh Tuhan. Setan tidak akan bisa lagi melakukan kejahatan di dalam diri kami, karena roh kami menyatu dengan roh Tuhan. Setan gak lihat kami lagi. Dia hanya lihat Tuhan tinggal di dalam kami. Dia lihat Tuhan beserta kami. Dia lihat Tuhan bersama kami. Sebab itu tak ada tenung yang bisa tembus masuk di dalam kehidupan kami. Tidak ada mantra-mantra yang bisa tembus masuk dalam tubuh kami. Tidak ada sihir, ilmu santet, guna-guna yang bisa tembus masuk dalam tubuh kami. Dan tidak ada racun maut yang bisa mematikan kami. Tidak ada satu kekuatan dari manapun, dari siapapun yang mampu menghancurkan hidup kami. Karena kami bukan lagi kami, tapi Tuhan yang hidup di dalam kami. Roh Tuhan yang dilihat iblis, roh Tuhan yang dilihat setan. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jangan Senin Kamis terus menerus engkau mengikatkan diri dengan Tuhan, karena hanya satu yang Tuhan mau: sabar dan setia, mengucap syukur. Sabar menunggu janjinya, setia untuk melaksanakan firman-Nya, mengucap syukur dalam menanti-nantikannya. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan berbantah-bantah, dan jangan pernah berkata terlalu lama, karena itu adalah pemberontakan. Itulah sungut-sungut. Tapi ucapkanlah syukur senantiasa, karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Haleluya, haleluya. Urapi lidah mulut bibir hambamu, supaya aku katakan semuanya untuk memberikan kekuatan buat mereka makin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan suara-suara yang buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Semangat, semangat. Haleluya, haleluya. Tetap jangan lupa yel 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 yel. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah. Haleluya. Iya, silakan duduk, silakan duduk. Saudara, setiap Kamis malam kita doa, dan yang kita bahas terus tentang doa. Mungkin ada di antara saudara yang berkata dalam hati pikirannya, emang gak habis-habis membahas doa? Gak habis-habis, gak selesai-selesai. Asal kita dekat dengan Tuhan, selalu kita dapat impresi wahyu dari Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kami terus sibuk sekali sekarang. Ada beberapa pelayanan yang kami harus cut tadi. Karena apa? Karena ada doa malam di sini. Jam 4 sore saya sudah tiba di tempat ini. Tetapi saudara, waktu saya masuk kamar, kamar terkunci dan nggak bisa dibuka. Sehingga saya tidak bisa persiapan khotbah yang lebih baik dalam normalnya orang mempersiapkan khotbah. Istri atau Ibu Gembala dan Daniel, Joshua, mereka sibuk untuk membebaskan saya dari tawanan ini. Kalau saya bisa khotbah di sini, karena 3 orang ini berdoa membebaskan saya dari tawanan itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, begitu ngerinya kalau sempat setan mengunci kita di kamarnya.
Harus ada pendoa-pendoa syafaat yang bisa membebaskan kita dari kamarnya setan tadi. Haleluya. Saudara, peristiwa ini semuanya menjadi satu ilustrasi supaya kita bisa lebih memahami bagaimana cara kerja setan. Ketika seseorang sudah diikat oleh dia dan orang itu tidak mampu lagi bergerak dengan kekuatannya, makin hari makin lemah, dibutuhkan pendoa-pendoa syafaat yang mampu berdoa dengan tak jemu-jemu untuk membebaskan orang itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan dasar. Haleluya. Saya bisa kuat, salah satunya adalah banyak pendoa syafaat. Jemaat juga, dan juga terlebih yang saya lihat langsung adalah istri dan anak-anak saya selalu mendoakan saya. Dan yang luar biasa, subuh kemarin istri saya katakan kepada saya, Tuhan bicara sama saya tadi, saya harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk tetap dekat dengan kamu, karena kamu sekarang makin dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Tentu tantangannya makin lebih banyak. Amin, saya katakan. Kami berangkat, saudara, pelayanan. Saudara tahu, sebenarnya ada orang yang meminta kami melayani di daerah Tanjung Priok. Tapi saya katakan sama Daniel, kita sebelum ke rumah dia, kita ke rumah sakit dulu. Tolong orang-orang sakit. Saudara, lagi saya lewat, saya mulai berbicara dengan orang yang pakai tongkat, yang dia asal jalan dia seret kakinya pakai tongkat 2. Terus saya katakan, mau jalan tanpa tongkat? Mau. Saya doakan. Sempat dia jalan tanpa tongkat 4 langkah, tapi dia katakan, sudah Pak, itu saya kembalikan tongkatnya. Kenapa? Ayo jalan. Karena kata dokter, habis selesai ini dikasih fan, belum bisa sembarangan. Ini masih ada fannya di sini baru berapa hari. Oh, kalau memang begitu, keyakinanmu oke. Terus dia katakan sama saya, Bapak, pernah saya lihat nih di FB, di YouTube atau di mana aja katanya. Oh iya, udah. Dia minta nomor telepon sama Daniel, saya ke toilet, saya dengar dia ngomong-ngomong. Saudara, pas kami mau keluar dari rumah sakit itu, ketemu sama orang itu. Pak, tiba-tiba saya bisa begini Pak, tiba-tiba saya bisa begini Pak. Luar biasa saudara. Kaget. Orang inilah penyebab terjadinya kerumunan. Kerumunan bukan karena orang ngerumunin dia. Satu persatu ibu-ibu pakai kerudung datang minta doakan. Doakan. Yang satu ada paru-parunya memang begitu sangat mengerikan. Jalan setapak aja udah lemes sekali. Jadi ketika bapak itu berkata, Bapak inilah yang menyembuhkan saya tadi. Ibu itu langsung, doakan saya Pak. Saya doakan. Dia katakan tadi, saya sempat cari-cari Bapak keliling. Nggak ketemu, ternyata Bapak ketemu di sini. Karena tadi ternyata si orang yang pakai tongkat tadi bicara sama ibu itu. Jadi ibu itu cari-cari saya, nggak ketemu. Tapi pas mau pulang dia udah ada dekat pintu. Iya, ketemu. Terus minta doakan. Saudara, langsung. Berapa kali dia mengucap Alhamdulillah dan berapa kali dia cium tangan saya. Padahal umur saya baru 51 jalan, lebih dikit ya. 52 jalan maksudnya. Umur dia mungkin udah ada 70. Alhamdulillah. Nggak sesak lagi. Tadi sesak dia mau mati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Akhirnya yang lain datang. Yang lain datang. Yang lain datang. Sampai akhirnya ada seorang ibu juga datang. Anaknya sudah umur kurang lebih 2 tahun. Belum bisa diri. Tolong Pak, doakan. Ibu ini ditemani oleh adiknya yang pakai kerudung. Saya doakan. Coba belajar diri. Nanti Bu ya, di rumah Ibu yakin. Saya bilang,
pelan-pelan Tuhan terus bekerja. Amin Pak, amin. Ya, saya kasih nomor handphonenya asisten saya untuk dia. Oke, kalau ada apa-apa hubungi. Bapak bisa hubungi, saya hubungi. Bisa. Kasih nomornya, saya kasih. Saudara, tambah terus orang berdatangan. Akhirnya Sapam marah-marah. Dia katakan, kalau mau buat praktek di sini harus minta izin. Ayo saya antar ke manajemennya. Ayo. Saya bukan buat praktek Pak. Lihat nih orang berdatangan. Lihat. Dia nggak bisa berkutik saudara. Dia pura-pura. Tapi saya dikomplain. Dia nggak bisa berkutik karena orang sendiri yang datang. Datang Pak, saya pengapuran Pak katanya. Pak. Saya harus selesaikan dulu tugas saya ini. Yang lain-lain pun mau datang tapi dilarang. Jangan berkerumun. Saya doakan. Akhirnya kami jalan. Jadi setiap masalah problem yang kita hadapi dalam pelayanan, di situ Tuhan dimuliakan. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Sehingga lewat peristiwa itu banyak kali orang yang telepon kami, panggil kami pelayanan. Ya, tadi aja saudara kita kalau nggak cut, wah, baru nyampe aja sudah berapa orang yang harus dilayani lewat telepon, yang juga minta dikunjungi. Tapi saya bilang sama Daniel, kita persiapkan 2 malam stop dulu. Ternyata saudara problemnya di situ. Saya terkunci. Tapi puji Tuhan, kalau kita punya roh Tuhan, selalu Tuhan bicara apa yang harus dibagikan untuk orang-orang yang ikut 2 malam hari ini. Jadi saudara pasti bawa hadiah pulang. Saudara bawa kado pulang. Haleluya. Karena kalau kita sudah dekat dengan Tuhan itu, hitungan 7-8 menit Tuhan bisa aja kasih kita untuk bahan pembicaraan. Tentunya itu adalah firman Allah yang adalah pesan-pesan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau ibu katakan tadi ada harga yang dibayar, memang betul harus bayar harga. Semakin mahal harga yang kita bayar, semakin kualitasnya bagus. Kalau kita bayar murah, ya kualitasnya ya biasa-biasa saja. Kemarin saya ketemu dengan 2 toko handphone. Yang satu toko handphone ini kenalan baik dan juga sering datang ke kantor saya atau ke kamar saya. Saudara, tapi yang satu lagi belum pernah kemari. Sama-sama mereka memberikan 2 kabel untuk handphone iPhone itu apa? iPhone yang Pro Max Plus itu. Saudara, tapi saudara tahu yang satu, si Daniel bilang, ini aduh kok yang ini nih, ini memang mirip tapi nggak sama kualitasnya. Benar saudara. Kita cek ke toko yang teman datang yang kemarin sering. Waduh Pak, aduh ini mah. Tapi bisa aja dipakai, nggak ngerusak handphone ini, nggak ngerusak. Terus, tapi kualitas beda. Mungkin ini ketahanannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah ini yang bagus. Nah kasih. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi harga menentukan saudara. Ya, harga menentukan. Makanya Anda harus siap bayar harga. Supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan. Anda mau dipakai oleh Tuhan? Tuhan telah siapkan beberapa talenta bagi setiap kita semua. Itu yang saya dapatkan tadi. Tuhan juga sudah siapkan beberapa karunia. Kalau kita bicara talenta mungkin di lain waktu. Tapi saya bicara karunia. Ada karunia nubuatan, penglihatan, karunia kesembuhan, dan karunia iman dan seterusnya dan sebagainya. Yang paling sekarang digemari orang adalah karunia kesembuhan. Itu yang paling digemari. Karena memang paling banyak sekarang penyakit di bumi ini. Jadi orang butuh yang namanya mujizat secara spektakuler. Itu sebabnya orang sangat cepat terkenal kalau dia punya karunia kesembuhan. Dan puji Tuhan, sudah beberapa waktu lamanya ini kurang lebih jalan 4 bulan ya mungkin. Karunia kesembuhan itu
diberikan kepada saya ya oleh Tuhan, dan saya melihat banyak sekali orang-orang yang minta dilayani, dan kami nggak kenal satu persatu di antara mereka. Dan yang luar biasanya yang kami layani tadi itu saudara, yang stroke, lumpuh segala macam, itu ternyata bukan mereka tahu dari YouTube, tapi mereka tahu dari share ke share. Jadi di video saya singkat itu disarekan, iya. Dan jadi Enci, ya, ibu nggak tahu, channel kita nggak tahu katanya. Tapi saya dapat video ini. Oh gitu, ya. Saudara, kita doakan supaya terjadi cepat pemulihan bagi yang lumpuh-lumpuh yang didoakan. Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan kami tadi mendoakan orang yang mati suri 15 menit. Mati suri 15 menit. Saudara tahu, orang ini jantungnya berhenti, stop semua selama 15 menit. Itulah sebabnya ketika dia sadar, otaknya rusak. Kenapa? Karena aliran darah dan oksigen nggak masuk ke kepalanya. Jadi dia sekarang koma selama 9 hari kalau saya nggak salah. Dan baru tadilah orang diperbolehkan masuk. Orang pertama kali yang masuk selama dia koma adalah saya. Dan saya datang dan saya doa. Yang boleh masuk hanya saya, Daniel, dan istrinya. Anak-anaknya ada berapa orang sama keluarganya yang lain nggak boleh. Ya, karena dibilang pendeta boleh. Puji Tuhan, waktu kami doakan, walaupun dia nggak bicara, tapi dia meneteskan air mata. Ini membuktikan bahwa dia merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita doakan, ya, cepat pulih. Dan kita akan lihat nanti, kita dengar kesaksiannya. Kenapa? Kalau nanti udah pulih, ya, kita akan panggil dia untuk bersaksi. Jadi menurut yang kita dengar, dia sempat mati suri 15 menit. Dokter bilang jantungnya sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau Tuhan berkata hidup, orang pasti hidup. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Saudara, doakan terus kami dalam pelayanan. Dan kami juga membutuhkan orang-orang yang mau ikut serta. Sebab saya katakan kepada si Daniel beberapa hari yang lalu dan berulang-ulang. Siapa nanti yang bisa menggantikan saya? Siapa yang bisa menggantikan saya? Saudara, dulu Daniel kalau ditanya kamu mau apa, mau ini, mau itu, dia bisa bicara handphone lah, dia bisa bicara mobil lah, dia bisa bicara lain-lain. Tapi saya kaget kemarin. Kau tahu nggak Daniel? Kalau kita katanya, kalau kamu nanti betul-betul sukses dalam bisnis, kalau kau mau sungguh-sungguh bisnis, kau bisa beli Jaguar itu. Ada Jaguar lewat depan kami. Dia bilang, saya hanya mau, dia bilang, bukan uang yang kau cari, bukan harta dan segalanya. Aku butuh karunia. Wih, kaget saya. Dia sudah lihat bapaknya ketika punya karunia tertentu, wah disambut di mana-mana. Kemarin, dikasih makan bakmi yang terkenal dan beberapa YouTuber. Di situ ada satu YouTuber yang kata dia udah jutaan itunya ya. Subscribe-nya ya, followernya. Aku nggak tahu di situ karena ada tanda tangannya, ada ini. Berarti YouTuber ini pernah minum sih? Pernah makan di sini? Pernah. Wah, kami layani keluarga itu. Ya, terus bagaimana untuk menyelamatkan anak saya si Joshua ini? Saya pikir Tuhan kasih hikmat sama saya. Dia ajak terus supaya dia lepas dari game-game ini. Ini berbahaya game-game ini. Tadi kami sepanjang jalan berdebat dengan dia masalah game. Oh iya, saya bawa dia tadi, saudara, kami bertiga. Saudara tahu, habis doakan orang,
dihidangin makanan yang luar biasa. Habis dari rumah sakit lagi dibawa ke sebuah kafe yang cukup terbaik ya. Yang saya tahu itu satu gelas itu aja saya lihat tuh gelas kecil aja 42, gelas besar mungkin 60 begitu ya. Nah, jadi mungkin Daniel sudah berpikir, ngapain gua pusing-pusing? Ya kan? Mau itu mau ini. Kalau gua punya karunia, gua pasti hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Semua saudara sebenarnya diberi Tuhan. Tapi persoalannya kenapa sekarang nggak muncul? Ibu gembala bilang ada harga yang harus dibayar. Tuhan ini sebenarnya saudaraku yang saya kasih, dia tidak butuh siapapun. Namun kalau ada orang datang sebanyak-banyaknya untuk melayani, tetap dia kurang orang. Nah lucu. Saya ulangi, dia tidak butuh siapapun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi sebanyak apapun orang datang untuk menyelesaikan proyeknya, visi misinya, tetap Tuhan terus kurang. Berikan sorak-sorai buat. Jangan Anda berpikir, oh ini untuk Pak Lubis, untuk Daniel, untuk A, B, C, D. Enggak, semua saudara dapat. Asal siap bayar harga. Berikan sorak-sorai buat kita. Saudara, jadi kita membahas hari ini kenapa kita harus berdoa. Kita baca saudara 1 Samuel 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 12. Haleluya. Nanti kita doakan doa syafaat ya. 1 Samuel 2 ayat 12. Anda sudah dapat? 1 Samuel 2 ayat 12. Haleluya. Sudah? Kita baca sama-sama. 1 Samuel 12 ayat 23 maksudnya. 1 Samuel 12 ayat 23. Oke? Beberapa kali kita pertemuan doa, saya tetap terus membahas tentang doa. Karena memang ini yang kita lakukan adalah ibadah doa. Oke? 1 Samuel 12 ayat 23. 3, 2, 1. Mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Stop. Saudara, Alkitab katakan ya, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi saudara, kalau kita berhenti berdoa dan berhenti mendoakan orang lain, kita sudah mulai jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Karena yang paling gampang, yang paling mudah yang kita lakukan sebenarnya berdoa. Kenapa? Karena berdoa ini enggak harus bayar. Jadi orang yang punya uang 1.000, 2.000, 100 juta, 1 miliar, yang enggak punya duit pun bisa berdoa. Asal punya mulut. Oh dia bisu Pak, bisa berdoa dalam hati. Haleluya. Oh Pak, hatinya nggak ada? Nggak mungkin, pasti ada. Haleluya. Jadi terus Alkitab bilang begini saudara. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Artinya begini. Kita ketika berdoa dan mendoakan orang lain, yang kita doakan supaya orang itu berjalan lurus. Haleluya. Haleluya. Makanya di ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi itu yang didoakan. Jadi kita mendoakan orang yang kita doakan itu supaya orang itu makin hari makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu bahasa simpelnya. Haleluya. Loh, kita nggak doakan supaya dia kaya raya Pak. Bisa juga. Loh, kenapa Bapak tadi bilang doakan supaya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena yang saya khawatirkan dia bisa kaya raya tapi nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya pasti Tuhan pelihara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, pasti. Nggak mungkin. Begitu banyaknya biaya yang harus kami gunakan. Kami harus dapatkan setiap bulannya untuk mengelola pelayanan ini. Tapi luar biasa. Saudara, tidak ada satupun yang terlantar. Haleluya.
Haleluya. Bahkan waktu kemarin saya katakan sama Ibu Gembala, kamu terlalu capek kalau masak goreng-gorengan apalah namanya untuk doa malam, Kamis malam. Kamu terlalu capek untuk muda-mudi. Udah, kan cuma 40 orang paling muda-mudi. Ya kalau dibuat gorengan, saya bilang paling kan gak sampai 100.000, aku bilang. Ya udah kasih aja sama siapa kayak yang mau melayani Tuhan. Haleluya. Iya kan? Nah, malah gak sampai 40. Nah, kalau sekarang paling kan kalau 50 ada gorengan kan udah cukup lah. Kalau mau 5 satu orang ya itu udah terlaluan. Congok lah kan. Haleluya. Nah, terus Ibu Gembala ngomong sama saya, udah saya serahkan tugas ini kepada Mama Christine. Tapi Mama Christine bilang, gak usah pakai duit Bu, gak usah. Ibu Gembala bilang, betul, ini bukan untuk 1 malam 2 malam, selamanya. Oh ya pakai. Maksud dia, pikir dia ini hanya untuk malam ini. Kan orang kalau memberi sukanya hanya sekali-sekali. Kalau terus-terusan kan capek juga, betul gak? Iya, saudara itu lelucon aja. Tapi memang kenyataan. Haleluya. Artinya, saudara tahu, makin hari, makin tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, makin banyak biaya yang kita harus keluarkan. Biasanya kita itu bayar listrik cuma 2.700.000, 2.800.000. Karena ada doa Kamis malam, karena ada doa Kamis malam dan ibadah muda-mudi, ya, itu kemarin melunjak langsung 3 juta berapa? 3.180.000. Haleluya. Belum lagi untuk makan kita begini. Sampai Ibu Gembala bilang, kalau nggak mereka jalankan kolektif aja katanya. Kamis malam. Aku bilang, capek kali nanti mereka. Sebenarnya mereka punya duit banyak. Cuma capek bawanya, aku bilang. Haleluya. Haleluya. Diakonia aja sudah 6 bulan dibentuk, baru 1 juta berapa. Haleluya. Tapi Tuhan kita kaya. Karena ini milik dia. Haleluya. Saya ceritakan ini saudara, jangan Anda berpikir negatif. Saya mau ceritakan, kalau Tuhan punya proyek, Tuhan gak mungkin biarkan. Haleluya. Nah, makanya saudara, berdoa ini bukan sekedar hanya supaya kita berkobar menyala-menyambar. Tetapi berdoa adalah ini mencegah kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya Alkitab bilang di Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah. Karena roh menurut, tapi daging lemah. Haleluya. Roma haleluya, tapi daging halelupa. Roma puji Tuhan, daging hamamago. Macam-macam saudara. Ya, jadi yang pertama kenapa kita harus berdoa? Supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Yang kedua, ya, kita lihat, ya, apa-apa saja yang perlu kita doakan atau siapa-siapa yang kita mau doakan. Coba kita baca di dalam Roma 1 ayat 9. Roma 1 ayat 9 kita baca. Haleluya. Roma 1 ayat 9. Luar biasa. Roma 1 ayat 9. Oke. Saudara tidak boleh berhenti berdoa. Roma 1 ayat 9. Kita baca. 3, 2, 1. Saudara, Rasul Paulus ini orang yang paling sibuk dalam pelayanan. Tapi dia nggak pernah lupa membangun hubungan intim kepada Tuhan dengan doa, lewat doa. Dan dia bukan hanya berdoa untuk pelayanannya. Tapi dia berdoa juga untuk semua orang yang sudah dilayani. Artinya bukan hanya untuk masa depannya, tapi untuk orang-orang yang sudah dia layani. Berarti itu kan sudah lalu kan? Dia doakan terus. Mari kita doakan semua jiwa-jiwa yang sudah menginjakkan kakinya. Puji Tuhan hari ini datang. Mister ya. Mister ini.
apa namanya, Mr. Simanjuntak, Peri Simanjuntak, Peri good, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, luar biasa. Terus kita baca biar cepat, biar kita doa syafaat. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. 1 Tesalonika, haleluya. Ya, ini enaknya ya. Saudara, saya sampai membuat sebuah rompi untuk pelayanan supaya bisa melayani efektif. Itu tidak kelihatan kan? Jadi saya buat lagi di sini kantongnya. Jadi tinggal ditempel di sini dia, mana kelihatan. Nah, kalau kita jalan gini, si Daniel di mobil, saya jalan, nah, orang nggak tahu. Walaupun dia di warung di mana saya layani, nggak tahu dia. Haleluya. 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 Jadi walaupun si Daniel di mobil, nah ini tembus. Ya, haleluya. Ya, saudara, mari. Haleluya. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 1, 2 dan 3. Haleluya. Oke? Sudah? Kita baca 3, 2, 1. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Terus saudara dengar baik di sini ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi betul-betul saudara luar biasa ya. Karena penulis ini ya, Rasul Paulus selalu sekali menekankan tentang doa. Bahkan dia sebut satu persatu nama orang. Ya saya pastikan mungkin ya seingat dia lah ya. Kalau ada 1000 orang yang dia layani ya bisa aja 100 orang ya. Jadi yang dia ingat gitu. Saya juga demikian saudara. Nggak bisa ingat nama semua orang yang saya layani. Tapi semampu saya mengingat waktu doa. Setelah sudah mentok, semualah Tuhan yang sudah kulayani. Jamah mereka. Haleluya. Supaya mereka sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, kita baca yang terakhir. Supaya kita naikkan doa-doa syafaat kita. Ya. 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2. Haleluya. Ayat 1. Kita baca sama-sama. Sudah? 3, 2, 1. Pertama-tama naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. terus serentak 3, 2, 1. Untuk raja-raja dan semua pembesar agar kita hidup dengan Haleluya. Ya, terus mana air minumku kok hilang? yang baik. Haleluya. Tadi air minum saya di sini ada yang ngambil. Haleluya. Udah, oke? Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Haleluya. Jadi, saudara, yang kita doakan ya orang-orang kudus, artinya pelayan-pelayan Tuhan. Ya, raja-raja. Oke? Semua pembesar, artinya di bawah raja-raja ada pembesar-pembesar. Tolong ada raja-raja, ada pembesar. Mungkin kalau konteks demokrasi, konteks politik demokrasi ya untuk presiden. Terus nah, baru kali ini saya khotbah dilayani istri. Baru kali ini ya. Luar biasa, benar baru kali ini dikasih minum seperti itu. Haleluya. Itu berarti dia bayar harga. Ya, karena doa dia kan harus, dia bilang sekarang dia mau bayar harga. Maksudnya mau mengkat semua banyak kegiatannya supaya lebih dekat gitu dengan saya. Oh dengan Tuhan. Oh.
untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Haleluya. Jadi mari kita doa syafaat hari ini. Kenapa kita berdoa? Saudara, alasannya adalah itu mencegah kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Roh penurut, daging lemah. Karena itu biarlah kita gunakan roh kita ini yang nurut ini berdoa supaya daging yang lemah ini bisa bangkit. Haleluya. Kalau kita ikuti yang lemah, kita lemah. Kalau kita ikuti yang kuat, nurut, kita kuat, kita menang. Lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mama Nael saya lihat dia sekarang udah rajin doa dia. Walaupun agak terlambat dikit. Oh, karunianya doa luar biasa. Nanti kita tambah lagi kumpulan ibu-ibu. Jadi tiap hari di sini ada terus. Iya, terus. Ya, haleluya. Iya, iya. Saya percaya kalau ini untuk kemuliaan Tuhan semua. Jadi ibu-ibu pun nanti habis itu masak-masak. Iya, bapak-bapak pun nanti habis doa potong anjing, potong macam-macam lah. Potong kucing pun jadi. Haleluya. Saudara, kita bangkit berdiri, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Haleluya. Haleluya. Ya, kita pertama berdoa buat gereja kita. Haleluya. Supaya GPS Metanoia ini ya bangkit dan tetap haleluya, ya tetap eksis ya. Kita melihat sekarang jiwa-jiwa dari jauh-jauh berdatangan. Haleluya. Itu disebabkan mereka lihat YouTube. Mereka pingin menikmati ibadah. Karena memang kalau dia telepon saya Sabtu pasti saya nggak mau datang biasanya. Saya hanya datang 1-2 orang, yang 3 orang lagi, kalau 5 saya suruh hari Minggu datang gereja. Jadi kita doakan walaupun mereka nggak menetap di sini, karena jauh-jauh dari Bekasi dari mana, tapi kita doakan supaya mereka entah sebulan sekali tetap bergabung. Jadi terus kita lihat kan berapa minggu ini terus penuh. Padahal yang nggak datang kemarin banyak kali loh. Iya, ibu Epa semua sekeluarganya nggak datang, tapi sepertinya datang semua aja. Nah, jadi terus makanya doakan, haleluya. Banyak nggak datang ya. Kristen pun nggak datang katanya. Haleluya. Hah? Oh iya, udah muda-mudi dia. Oh dia kalau gitu stop aja muda-mudi. Kalau udah muda-mudi nggak ibadah lagi, haleluya. Iya, tapi rame kan, tetap kan rame kan. Nanti YouTube-nya tuh lihat rame kan. Udah jadi kayaknya tadi diupload jam berapa, jam 7-an. Doakan GPS Metanoia ya. Nanti didoakan oleh Pak Tanjung supaya tetap eksis. Ya, 2 ini berjalan bersamaan. GPS Metanoia tentunya ya ini Metanoia untuk semua orang. Artinya semua orang bisa lihat lewat YouTube tadi ya. Doakan juga raja-raja, pembesar-pembesar supaya mereka sungguh-sungguh lah ya memperhatikan rakyat ini. Jangan main-main dengan rakyat ini. Supaya rakyat ini betul-betul sejahtera. Apalagi sekarang Covid bertambah katanya. Saya nggak tahu cara ngitungnya gimana, saya nggak ngerti. Yang penting bertambah aja. Ya, kita doakan supaya mereka bisa menanggulangi ini dengan baik. Saya tahu itu tidak akan menimpa saya, tapi kasihan orang yang kena kan. Kemarin selama 3 hari ini kalau nggak salah sudah 3 orang yang minta doakan karena Covid. 1 orang langsung video call, yang 2 orang pakai telepon. Dan puji Tuhan, yang 2 minggu lalu udah sembuh, yang 3 minggu lalu udah sembuh. Jadi ada beberapa kali doa karena Covid ya. Kita doakan supaya pembesar-pembesar ini, menteri-menteri ini mengelola negara ini dengan baik. Nanti didoakan oleh Pak Hendrik. Kita berdoa untuk kaum muda-mudi ya. Nah, supaya muda-mudi ini beranilah memberitakan Yesus. Haleluya. Dan tentunya supaya hidup mereka juga masa depannya ya baik-baik. Ya, nggak ada yang misalnya menderita merana lah ya. Jadi nanti dapat jodoh yang baik-baik, semua yang baik-baik. Nanti didoakan oleh si Randy ya, kita doa haleluya. Ya. Terus
Siapa? Catherine ya? Oh, Catherine yang doakan. Jangan menghilang-hilang. Haleluya. Oh ya, yang belajar-belajar si Christine doain ya. Biar terbeban hatinya. Untuk muda-mudi biar hatinya terbeban. Haleluya. Haleluya. Katanya Catherine belum, katanya. Udah bang, kemarin doakan. Oh, doakan. Oh, Catherine belum ya, Catherine. Catherine. Nah, mereka ini sering gitu, saudara. Jadi kalau ini yang disebut, ini marah. Kalau ini yang disebut, ini marah. Ya biasalah kakak beradik. Haleluya. 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 Sini Catherine doa. Haleluya. Haleluya. Doanya kayak dulu waktu pertama-tama dibangkitkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya kalau gitu doa muda-mudi nanti. Anak Pak Tanjung masih muda-mudi kan? Ya, doakan ya. Yang penting belum nikah. Haleluya. Dan karena muda-mudi sekarang nggak terlalu banyak, saudara. Kalau walaupun udah nikah tapi masih agak-agak muda, ikut aja lah. Iya, haleluya, ikut untuk ngasih arahan-arahan lah, haleluya. Kalau masih muda-muda, masih 30 tahun 40 tahun ke bawah gitu. Yang terlebih yang belum nikah, ya. Ya, yang terlebih yang belum nikah. Oke. Doakan ya supaya nanti muda-mudi ini sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi gereja ini tetap berjalan terus. Jadi ini memang kita khusus untuk doa. Nanti dimulai dari Pak Tanjung tadi ya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Mujizatmu sudah terjadi di tempat ini. Amin. Mujizatmu sudah terjadi sekarang. Yes. Mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Ternyata dalam kehidupan kami. Yes. Allah kami adalah Yesus. Yes. Kuasa kami adalah Yesus. Amin. Yesus bersih dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami dahsyat. Kami lebih dari para pemenang. Amin. Karena kekuatan Yesus dalam kehidupan kami. Yes. Karena kekuatan kami adalah Yesus. Kekuatan kami satu-satunya adalah Yesus. Amin. Segala-galanya bagi kami adalah Yesus. Yesus. Yesus kami tidak ada bapaknya. Di luar Yesus kami malah binasa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dibangkitkan. Di dalam Yesus kami kuat. Di dalam Yesus kami bersemangat. Di dalam Yesus kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami tahu Tuhan Yesus Kau Allah yang dasar, Allah yang luar biasa, Allah yang baik-baik kehidupan kami. Begitu juga para orang kami tidak lupa berdoa untuk GPPS Metanoia di Taman Kencana Blok D2. Kami percaya gereja ini adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Nama Yesus memerintah di tempat ini. Sehingga gereja ini mampu menjadi gereja yang memerintah untuk sekitar daerah Taman Kencana, bahkan untuk sekitar Cengkareng dan semua Tegalan. Amin. Percaya itu dimulai dari tempat ini. Gereja yang memerintah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk para pekerja di gereja ini, mulai dari gembalanya, para pekerja, pekerja muda-mudi, apa itu Sintua Berhangi, kami tidak tahu namanya, dan kami tahu hati sopir untuk mendukung pekerjaan di tempat ini, memberikan hati pelayanan di tempat ini untuk GPPS Metanoia, sehingga GPPS yang maju buat di negara ini. Kalau milik hadapan Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah menyanyiakan umatmu di tempat ini. Engkau tidak akan pernah membuat sia-sia jerih payah pelayanan Tuhan di tempat ini. Kau akan membalas dan menggantikannya. Kau akan memberkati mereka. Kami bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus. GPPS Metanoia dari tempat ini adalah gereja yang
yang dahsyat, gereja yang mampu memerintah, gereja yang tidak terkalahkan oleh siapapun, gereja pemenang. Kami percaya itu Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan juga kesatuan hati pada umat-umat Tuhan yang sudah di tempat ini. Sehati sepikir untuk mendukung pelayanan di tempat ini bidang masing-masing. Apa mereka mempunyai dana, apa mereka mempunyai kekuatan, kemampuan apapun, mereka menyumbangkan ke tempat ini demi kemajuan negara ini, kemajuan gereja ini, demi kemajuan gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemampuan secara khusus untuk para pekerja-pekerja di sini, untuk memuji menyembah, untuk melayani Tuhan secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk metanoia yang disiarkan dari tempat ini ke seluruh dunia, bukan hanya di daerah ini, tapi ke seluruh dunia. Manapun itu Tuhan, ke seluruh dunia, namamu disiarkan dari tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah siapa yang mendengarkannya Tuhan, mereka dibangun, yang berseteru diperdamaikan, yang menganggur dibukakan jalan, yang sakit disembuhkan. Mulai dari tempat ini, mereka walaupun hanya mereka mendengarnya Tuhan Yesus, namun iman mereka tumbuh karena disiarkan dari tempat ini Tuhan Yesus. Berikan juga kekuatan dan kemampuan secara khusus untuk pendeta kami Rusul Lubis untuk memperkatakan firman Tuhan Yesus dengan kekuatan yang khusus dari Tuhan Yesus, bukan berdasarkan akal pikiran, berdasarkan kekuatan Yesus. Karena hidup yang dia hidupi bukan hidupnya lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam dia. Kristus Yesus yang memerintah dalam dia. Sehingga segala perkataannya adalah perkataan Yesus sendiri. Segala perkataannya itu adalah ucapan bibir Yesus sendiri yang menyembuhkan semua orang yang sakit, yang menyembuhkan semua orang-orang yang sakit. Khusus karunia-karunia khusus yang tambahkan belakangan ini Tuhan Yesus, tambahkan lagi Tuhan Yesus, agar mereka yang sakit datang memuji menyembahmu, mulai dari penyakit mereka sembuh, mereka menjadi mengikut Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak lagi yang perlu kami doakan Tuhan Yesus, tapi cukup hanya di sini dulu Tuhan Yesus. Kami sudah sampai di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dengan ucapan syukur. Haleluya. 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 Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih kami bisa datang berkumpul di tempat ini. Itu bukan kebetulan, tapi ini karena pertolongan penyertaan Tuhan yang percaya Tuhan. Kebenaran firman itu yang kami dengar Tuhan, yang melekat di roh hati kami Tuhan, membentuk kami menjadi lebih dewasa lagi Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, orang-orang yang mau bayar harga, orang-orang yang mau berdoa dan mau bertekun di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan bangkit Tuhan, pendoa-pendoa syafaat di tempat ini Tuhan, yang akan selalu berdoa untuk bangsa ini, untuk gereja ini, untuk setiap umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena kami yakin bahwa hanya dengan doa kami dapat diubah, segala sesuatunya akan berubah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Engkau menjamah bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah pemulihan terus terjadi Tuhan. Biar pertobatan keselamatan mengalir untuk Indonesia Tuhan. Sehingga setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah juru selamat yang hidup dan yang pasti Tuhan. Engkau menjamah Tuhan para pemimpin kami Tuhan yang tertinggi, dari para presiden, para menteri, para pejabat, para anggota TNI, Polri, semua para bupati, semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Engkau menjamah mereka, Engkau melawan mereka Tuhan.
Biarlah roh yang takut akan Tuhan menguasai mereka, supaya mereka dapat memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat, untuk negara, untuk pekerjaan mereka, Tuhan. Mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, mereka tidak hanya mementingkan golongan mereka, tapi mereka karena ada roh takut akan Tuhan, mereka akan bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Amin. Oh, aku berdoa di dalam nama Yesus. Oh, Tuhan, kau jamah setiap roh antikristus, kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kau pakai terus anak-anakmu, Tuhan, untuk memulihkan bangsa ini. Tidak pernah berhenti berdoa untuk bangsa ini. Kami tahu hanya Tuhan yang bisa mengubah bangsa ini. Haleluya. Kepada manusia, karena firman Tuhan sendiri mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami percaya apa yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan kami. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami sudah melihat banyak pertolongan Tuhan. Kami sudah mengecap kemurahan Tuhan. Apalagi Tuhan kalau tidak dengan kesetiaan kami di dalam Tuhan. Tuhan bakar roh kami semua. Bakar roh kami supaya Tuhan bisa membangun mesbah doa kami, kami masing-masing, sehingga unggupan itu menyala. Kami percaya di dalam nama Yesus. Sehingga hadirat kuasa Tuhan nyata atas setiap rumah tangga kami masing-masing. Kemuliaan terus terjadi atas umat-umat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Percaya sehingga berdoa-doa mereka didengar Tuhan. Percaya Tuhan. Segala seluruh yang mengikat hati mereka, jiwa mereka, mengikat Tuhan, apapun yang mengikat mereka, membutakan mata hati mereka, sehingga mereka terus melupakan Tuhan, jalan di jalan yang jahat. Kami hancurkan, tolak, patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bantu-bantuan di tempat ini Tuhan. Mereka yang sudah pernah setia, mereka akan datang kembali. Mereka akan datang kembali, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak berdoa untuk yang lain, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sudah pernah datang Tuhan, supaya mereka dapat bersatu hati dengan kami. Membangun kembali Tuhan hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Perkumpulan yang luar biasa ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kalau kami berpikir usia kami terus bertambah, apa yang harus kami perbuat? Kami harus perbuat semuanya untuk Tuhan. Itulah yang kami mau lakukan Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh dahsyat Tuhan, luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, terkhusus yang hadir pada malam yang indah ini. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak makan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan Bapa. Kami akan terus diberkati Tuhan dengan jalan dan cara Tuhan yang ajaib. Kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik dalam hidup kami. Berkati Tuhan. Tidak ada lagi keluh kesah di antara kami Tuhan. Kami akan terus bersukacita tertawa, terus kami pun dapat melakukan mujizat. Haleluya. Dilakukan Bapak Gembala kami. Karena untuk melakukan mujizat harus banyak tertawa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Berkati rumah tangga. Benar. Ini Tuhan. Haleluya. Berkati mereka, pulihkan Tuhan. Tidak ada krisis, tidak ada kesesakan, tidak ada utang-utang. Haleluya. Lubang tutup lubang. Yang sana kami tolak di dalam nama Yesus. Supaya pola pikir mereka, pola pikir yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka dapat mengucap syukur apa yang mereka terima dari Tuhan. Memberkati. Mereka yang terikat dengan roh-roh najis, cabut jinak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami tarik jiwanya. Kami tarik jiwanya di dalam nama Yesus, supaya roh takut akan Tuhan menguasai mereka. Amin. Mereka akan merasa mereka bergemetar Tuhan. Mereka mau berdoa kembali itu. Kembali aku minta belas kasihan. Haleluya. Umat-umat. Haleluya. Haleluya. Orang lain Tuhan pulihkan. Pulihkan umatmu di tempat ini. Kami minta di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah pemulihan ini menjadi saksi hidup bagi kami, bagi masa depan kami. Bagaimana Tuhan yang sudah membela kami. Kepada Tuhan begitu nyata Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terus berikan kami semangat, berikan kami gairah, supaya kami tidak bosan, tidak jenuh saat kami dipanggil untuk berkumpul Tuhan. Kami tetap tersenyum Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus Tuhan aja. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga telah menghadirkan kami di malam ini Tuhan. Tuhan, kami memanjatkan doa untuk mudah-mudi gereja GPPS Tuhan, biarlah belas kasihan mudah-mudi ini juga Tuhan. Kiranya memberkati struktur yang adanya Tuhan, mulai dari ketua sampai jabatan-jabatan yang ada di dalamnya Tuhan. Kiranya Tuhan biar melalui mereka mereka bisa menyiarkan tentang kasih firman-Mu Tuhan kepada semua yang belum mengenal Engkau Tuhan, dan kiranya biar mereka juga bisa membawa jiwa-jiwa yang belum terselamatkan Tuhan, bisa mereka mengenal Engkau juga Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap apapun mudah-mudi GPPS Metanoia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepadamu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Udah, haleluya.